Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta adik Dinda untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, aku ingin berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih adik Dinda. Iya. Nah, sekarang dengarkan nama kalian ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Wanda, Hadir. Najwa, Hadir. Dinda, Hadir. Febila. Sakit ibu. Sakit ya. Febila ada kirim surat? Tidak. Oh tidak. Di sini ibu taruh apa ya? Karena tidak mengirim surat, sakit. Iya ibu. Ibu izin boleh? Boleh, Najwa. Hari ini mata pelajaran kita yaitu mata pelajaran IPAS mengenai materi Boleh kita baca bersama-sama? Boleh ibu. Materi hari ini yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kalau di rumah adik Wanda ada pelihara hewan? Ada ibu. Hewan apa? Kucing. Kucing. Kalau di rumahnya adik Dinda? Burung. Burung? Wow. Nah, selain dua hewan ini, adik-adik ada nggak melihat hewan-hewan lain di sekitar kalian? Ular. Ular. Apalagi? Kura-kura. Kura-kura. Apalagi? Anjing. Anjing. Ayam. Ria-ria ibu. Rie-rie. Kalau bahasa umumnya apa rie-rie itu? Capung ya? Iya ibu. Capung ya, ibu taruh di sini capung. Ikan. Ikan dan lain sebagainya. Dari hewan-hewan yang adik-adik telah sebutkan tadi, makanan mereka itu berbeda-beda. Kalau kucing makan apa? Ikan. Ikan. Kucing. Tulang ya? Tulang. Tahu ikan. Terus burung makannya apa? Kacang. Kacang-kacangan ya? Ular makan apa? Tikus. Tikus. Kura-kura makan apa? Ikan. Becek. Kura-kura makan apa? Sayur. Sayuran. Ya. Anjing makannya apa? Tulang. Tulang, daging. Ayam? Milu. Milu. Jagung. Jagung, kacang-kacangan. Capung makannya apa? Daun. Daun. Bunga. Pucuk bunga. Nah, pucuk bunga juga termasuk. Nah, jadi pembelajaran kita kan di sini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jenis makanannya di sini sebelum kita masuk pada jenis makanannya, kita akan membahas dulu apa itu pengelompokan. Nah, jadi pengelompokan di sini adalah pengklasifikasian atau penggolongan tentang hewan-hewan ini, karena hewan-hewan bisa kita kelompokkan menjadi beberapa
kelompok atau menjadi beberapa golongan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita masuk. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, jadi herbivora di sini yaitu hewan-hewan yang hanya memakan tumbuhan seperti daun, sayur-sayuran, rumput-rumput yang hidup di halaman. Ada nggak contohnya di sini dari hewan-hewan yang sudah adik-adik sebutkan tadi? Kura-kura, Capung. contoh. Kura-kura, capung. Apa lagi? Kambing, sapi. Anjing. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwa hewan-hewan ini hanya memakan tumbuhan-tumbuhan saja? Contoh ciri-cirinya yaitu ibu tulis ya. Ia memiliki ciri-ciri dari hewan herbivora yaitu ciri-cirinya di sini, ia memiliki gigi geraham yang kuat dan tidak memiliki taring yang tajam. Selanjutnya kita masuk pada kelompok hewan yang kedua yaitu karnivora. Nah, di sini pengelompokan yang ini itu yaitu hewan-hewan yang hanya memakan daging. Ia tidak memakan tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, dari hewan-hewan yang sudah adik-adik sebutkan tadi ada enggak? Coba kalian analisis. Kucing, Anjing. Ular. anjing, kucing, ular. Ya itu ya. Dan juga bisa tambahkan buaya, singa, harimau, cheetah. Nah, kalian sudah pernah lihat hewan-hewan ini secara langsung? Sudah. Belum? Sudah. Kucing sudah ya? Anjing sudah. Nah, sudah pernah lihat giginya? Sudah. Dia memiliki taring yang tajam dan panjang. Jadi ciri-ciri dari hewan karnivora ciri-cirinya yaitu memiliki taring yang tajam serta penglihatan yang tajam jadi kuku yang kuat di sini itu berfungsi untuk mencengkram mangsa dari hewan pemakan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, di sini kan ada sudah ditulis ibu juga ada ular. Nah, ular di sini itu karena ia tidak memiliki tangan dan kuku yang kuat, maka ia menggunakan tubuhnya yang panjang untuk melingkar mangsanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada
pengelompokan hewan omnivora. Nah, omnivora di sini adalah gabungan pemakan dari herbivora dan karnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Betul sekali. Coba adik-adik sebutkan contoh dari hewan pemakan tumbuhan dan daging. Beruang. Beruang, Tikus. Ayam. tikus, Dan ayam. Nah, jadi di sini itu beruang bisa memakan tumbuhan dan juga buah, terus sama memakan daging. Selanjutnya ada tikus. Tikus juga seperti itu. Ia bisa memakan cicak yang mangsanya itu cicak. Terus ia juga bisa memakan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Selanjutnya itu ada ayam. Kalian pernah lihat nggak kalau ibu kalian yang menanam bunga di rumah itu ayam sering memakan pucuk daunnya? Ya. Nah, itu. Jadi di situ bisa kita buktikan dengan kita melihat langsung bahwa ayam juga bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan daging. Adapun ciri-ciri dari hewan omnivora. Ciri-ciri dari hewan omnivora itu sendiri yaitu memiliki gigi geraham, gigi seri, dan gigi taring, di mana berguna untuk bisa mengunyah tumbuhan dan juga bisa mengunyah daging. Nah, dari pembahasan ibu sudah mengerti semuanya? Mati. Coba kalau sudah mengerti kita tepuk diam dulu kalau sudah paham. Masih ingat semuanya? Kalau kalian sudah lupa, ibu contohkan lagi ya bagaimana itu tepuk kagem, menandakan kalau kalian sudah paham pada materi hari ini. Kalau ibu bilang tepuk kagem, bukan saja paham. Bisa semuanya? Bisa. Ayo kita bareng-bareng duduk saja ya. 1, 2, 3. Tepuk kagem. Bukan saja paham. Oke, karena kalian sudah paham, sekarang itu akan membagikan lembar kerja yang untuk kalian isi. Nah, di sini ibu kasih soalnya beda-beda ya. Kalian sudah mengerti cara mengisinya karena soalnya kalian beda-beda. Ibu jelaskan dulu ya cara mengisinya. Jadi di sini untuk soal yang kedua itu ada di sini sudah ibu kasih gambar hewan-hewan. Ada hewan karnivora, omnivora, herbivora. Nah, nanti untuk makanannya itu nanti tinggal adik-adik tempel di sampingnya. Mengerti? Ya, Ibu. Nah, untuk soal yang satunya ibu harap kalian sudah mengerti. Jadi di sini kalian harus menentukan jalannya rusa ini tuh makanannya arahnya itu kemana? Apakah ia pemakan karnivora atau daging, pemakan tumbuhan atau herbivora, atau pemakan keduanya atau omnivora? Bisa? Bisa. Oke, ibu tunggu ya. Sudah. Sudah semuanya anak-anak? Nah, coba ibu minta adik Wanda. Kalau kita buktikan dulu jawabannya udah benar atau belum? Coba kita buktikan kalau jawaban adik Wanda sudah benar atau betul nih.
Betul sekali. Jadi rusa ini adalah termasuk ke dalam pengelompokan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Betul sekali. Coba sekarang kita lihat saja ya di mejanya. Adik Nada, coba kita lihat jawabannya adik Nada. Kelinci makan wortel. Monyet makan Pisang, Bu. panda makan Bambu. singa makan Daging. Bagus sekali. Jadi singa termasuk hewan apa? Omnivora. Good job anak-anakku. Nah, Ibu harap dengan penjelasan Ibu dan kalian sudah mengisi lomba kerja kalian dengan benar, Ibu harap materi kali ini tuh kalian sudah paham dan mengerti. Karena dengan kita mempelajari materi ini tuh bisa memudahkan kita untuk memahami bagaimana hewan mendapatkan makanan dan bagaimana hewan berinteraksi dengan lingkungan di mana tempat mereka tinggal. Nah, selain dari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, ada juga pengelompokan hewan yang lain, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan itu nanti kita akan membahas di pekan depan untuk pertemuan Ibu selanjutnya. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta adik Nada untuk menutup dengan doa.